Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Amalia, NPM 1903050167, kelas PGSD 5 paralel, dan saya dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang apa sih itu Google Classroom. Nah, presentasi ini ditujukan untuk mata kuliah literasi data, teknologi, dan manusia dengan dosen pengampu Bapak Ari Suryawan. Nah, langsung saja. Pengertian dari Google Classroom. Google Classroom atau Google Class merupakan media pembelajaran online yang memungkinkan guru dan murid untuk saling terhubung secara online dari manapun dan kapanpun. Google Classroom menjadi jembatan para guru dan dalam membuat tugas, membagikan dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Google Classroom dapat merampingkan proses belajar mengajar antara guru dan murid melalui internet. Nah, beberapa sekolahan dan kampus juga mulai menggunakan sistem e-learning untuk memudahkan siswa dan mahasiswa dalam mengumpulkan tugas secara cepat dan efisien. Google Classroom menjadi contoh sistem e-learning yang mampu diterapkan guru dalam mengajar dengan membuat kuis, soal, upload tugas, penilaian, dan sejenisnya. Google Classroom diluncurkan pada tanggal 6 Mei 2014 untuk program Google G Suite for Education. Kemudian layanan ini dirilis secara publik pada 12 Agustus 2014. Pada tahun 2017, Google memudahkan pengguna Google untuk bergabung dalam kelas tanpa harus memiliki Google Apps for Education. Nah, yang selanjutnya ada tujuan Google Classroom. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa dan memungkinkan komunikasi. Ada sejumlah panduan tutorial yang tersedia di YouTube yang membantu Anda memahami hal tersebut. Jadi sudah ada di YouTube tentang cara-cara penggunaan Google Classroom. Nah, yang selanjutnya ada fungsi dan manfaat dari Google Classroom itu sendiri. Yang pertama, hemat dan efisien. Dengan menggunakan Google Classroom, guru maupun siswa tidak perlu repot untuk melakukan pertemuan. Semua pertemuan terjadi secara online, mulai dari pembuatan tugas atau kuis, mengumpulkan tugas, melakukan penilaian, hingga menambahkan komentar untuk peserta didik. Selain memudahkan pertemuan, Google Classroom juga mampu menghemat penggunaan kertas dalam setiap tugas yang dibagikan dan dikerjakan. Kemudian yang kedua, berbagi data lebih efisien dan praktis. Guru tidak perlu repot dalam membagikan tugas melalui email, chat, ataupun grup WhatsApp. Semua tugas dapat dibagikan melalui Google Classroom sehingga manajemen tugas atau dokumen lebih tertata dan tidak membingungkan sang guru maupun siswa. Data tersebut secara otomatis terhubung dan tersimpan di folder Google Drive. Guru dapat mengakses dokumen melalui Google Drive atau Google Classroom secara langsung. Kemudian yang selanjutnya membuat kelas lebih cepat dan instan. LSM atau Learning Management System yang dikembangkan oleh Google sangat mudah untuk digunakan. Tampilan yang user-friendly dengan antarmuka sederhana memudahkan guru dan murid dalam memahami setiap menu atau fitur yang tersedia. Untuk menggunakannya, guru bisa langsung membuat kelas melalui halaman classroom.google.com. Setelah membuat kelas, guru bisa membagikan kode kelas, menambahkan siswa, membuat tugas, membagikan materi, dan lainnya. Kemudian fungsi dan manfaat Google Classroom yang terakhir yaitu diskusi dan komunikasi secara online. Tidak hanya sekedar membagikan dan menyelesaikan tugas, manfaat lain dari Google Classroom juga dapat digunakan untuk diskusi bersama dengan guru dan siswa lainnya. Dalam sebuah kelas, guru dapat membuat pengumuman berupa postingan yang mana dapat dilihat oleh setiap siswa. Kemudian siswa dapat menambahkan komentar pada pengumuman atau pertemuan tersebut, baik secara publik, maksudnya dilihat oleh siswa lain, atau pribadi, hanya dilihat oleh guru. Nah, atau bagian yang selanjutnya yaitu cara menggunakan Google Classroom. Yang pertama ada cara bergabung dengan kelas. Jadi yang pertama caranya itu masuk ke aplikasi Google Classroom atau akses lewat Pramban di PC Anda, kunjungi halaman https classroom.google.com, kemudian klik Get Start dan pilih alamat surel atau email Google yang ingin digunakan untuk bergabung di Google Classroom. Yang ketiga, tekan tanda plus di pojok kanan
keempat, ada dua pilihan, yaitu join class dan created class. Jika Anda bermaksud untuk bergabung di salah satu kelas, pilih join class. Masukkan 7 digit kelas kode yang sudah diberikan terlebih dahulu. Jika dosen atau guru Anda belum memberikan kelas code, segeralah memintanya. Jika sudah tergabung ke dalam kelas, Anda bisa melihat tugas dan materi yang dibagikan pengajar di stream atau classwork. Kemudian yang kedua, ada membuat kelas di Google Classroom. Yang pertama, masuk ke aplikasi Google Classroom atau akses lewat peramban di PC Anda. 2, klik Get Start dan pilih alamat surel atau email Google yang ingin digunakan untuk bergabung di Google Classroom. 3, tekan tanda plus di pojok kanan. 4, ada dua pilihan, yaitu join class dan created class. Pilih created class. Ada dua pilihan role, yaitu teacher atau student. Anda bisa memilih salah satunya. Isi kolom class name, section, subject, dan room. Setelah kelas dibuat, Google Classroom akan otomatis generate class code. Anda bisa membagikan kelas code ini kepada para murid agar bisa join kelas. Kemudian yang ke-8, pada bagian classwork, Anda bisa mengunggah materi, memberikan tugas, dan mengadakan kuis. 9, agar lebih mudah dan hemat waktu, pertanyaan kuis tidak perlu diketik satu persatu di bagian question atau pertanyaan, jadikan satu file, kemudian unggah dan klik add. Jangan lupa tetapkan skor maksimum yang bisa didapat pelajar dan tenggat waktu atau due date. Kemudian klik assign. Lakukan hal yang sama untuk memberikan tugas berupa daftar pertanyaan. Jadikan satu file, kemudian unggah dan klik add. Jangan lupa tetapkan skor maksimum yang bisa didapat pelajar dan tenggat waktu atau due date, kemudian klik as. Nah, ini ada cara-caranya di bagian kanan ini. Nah, untuk jelasnya kita akan langsung tutorialnya. Jadi langsung saja kita buka Google, kemudian kita klik Google Classroom. Nah, seperti ini sudah ada. Kita langsung masuk aja. Nah, kita pilih yang Google Classroom. Yang pertama kan ada Classroom. Nah, yang kedua ada Google Classroom. Kita pilih yang nomor 2 ini. Kemudian kita pilih akun kita. Nah, kebetulan di sini punya saya sudah ada. Langsung diklik saja. Masukkan sandinya, kemudian langsung berikut. Kita tunggu. Nah, jadi halamannya, halaman classroom atau halaman pertama dari classroom itu seperti ini. Jadi ini karena saya sudah join ke kelas-kelasnya dosen-dosen saya, jadinya seperti ini. Nah, kemudian tadi kita akan tutorial yang pertama itu kita akan buat kelas dulu. Nah, buat kelas kita saya ulangi, kita klik tanda plus di kanan atas, kemudian klik buat kelas, kemudian akan ada tampilan seperti ini. Kita checklist saja, kita lanjutkan. Kita tulis nama kelasnya. Nama kelasnya kita boleh langsung ke mapelnya aja, ditulis nama mapelnya. Misalnya pendidikan kewarganegaraan. Nah, seperti ini. Kemudian ruangnya ini kita tulis kelas 4, boleh. Kelas 4. Nah, kemudian kita klik buat. Kita tunggu. Nah, jadinya seperti ini. Sudah ada ya. Nah, di sini kita bisa buat dan jadwal pengumuman. Jadwalkan pengumuman. Kita klik. Nah, kita klik di sini, kemudian klik OK saja. Kita tulis pengumuman yang akan kita buat. Misalnya, Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran pendidikan
kewarganegaraan. Nah, kemudian kita bisa cantumkan file yang ingin kita sampaikan ke anak-anak atau materi yang kita sampaikan ke anak-anak dalam bentuk file. Nah, kita upload langsung. Dan misalnya saya menggunakan misalnya ini saja nggih. Materi dalam bentuk Word. Nah, kita upload. Nah, kita tunggu sebentar. Sudah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini maka kita posting. Dan hasilnya nanti seperti ini. Nah, file ini nanti akan bisa anak-anak klik, kemudian mereka bisa membacanya atau mempelajarinya. Nah, kode kelas ini yang biasanya diberikan oleh guru untuk sisa-sisanya. Ini bisa kita salin. Nah, sekarang kita akan tutorial yang kedua. Kita kembali dulu. Nah, kita akan gabung ke kelas. Jadi, kita akan gabung ke kelas lain. Misalnya, kita klik saja. Nah, di sini kita kok disuruh untuk memasukkan kode kelas. Mintalah kode kelas kepada pengajar, lalu masukkan kode ini. Nah, misalnya tadi yang sudah saya klik. Nah, ini kode kelasnya. Jadi kalau kode kelas yang sudah kita klik di sini, itu nanti akan langsung terhubung ke kelasnya. Jadi kita akan langsung masuk ke kelasnya. Seperti itu. Dan nanti hasilnya itu akan langsung seperti ini. Langsung masuk ke halaman utama di sini, dan ini sudah ada kelas-kelasnya. Oke, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dalam saya menjelaskan tentang Google Classroom, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.